Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah buku yang begitu berbahaya, hingga gereja di mana-mana membakarnya. Raja-raja pun melarangnya, dan para filsuf menyebutnya kitab kegelapan. Buku ini ditulis oleh bukan seorang diktator, tapi oleh pria yang terbuang dari kekuasaan, terbuang dari kehormatan, dan terbuang dari masa depannya. Itulah dia, namanya Niccolo Machiavelli. Karyanya berjudul Il Principe. Selama 200 tahun, Il Principe dikutuk sebagai panduan amoral untuk menjadi tiran. Tapi di balik larangan itu, ada sebuah pertanyaan yang terus menggema. Mengapa sebuah buku tipis setebal 100 halaman bisa begitu ditakuti? Apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Machiavelli tentang sifat manusia dan kekuasaan? Apakah ini sekedar buku panduan kejahatan, atau justru cermin paling jujur tentang bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja? Dari Renaissance Italia hingga panggung politik abad ke-21, di video ini kita tidak hanya akan membongkar kontroversi Il Principe, tapi juga kita akan melihat mengapa pesannya tetap hidup, bahkan di dunia yang mengutuknya. Bersiaplah untuk memasuki pikiran seorang Machiavelli, di mana moralitas dan kekuasaan bertarung tanpa ampun. Florence, tahun 1513, seorang pria berusia 44 tahun duduk di kegelapan kamarnya, menatap lilin yang nyaris padam. Tangannya gemetar bukan karena usia, tapi karena kepahitan. Dialah Niccolo Machiavelli, mantan diplomat, pecundang politik, dan kini tahanan rumah. Baru saja disiksa, kemudian dijebloskan ke penjara, dan diusir dari kota yang dulu dipujanya. Tapi di saat putus asa itu, dari dalam kegelapan lahir sebuah mahakarya yang mengubah wajah politik sebenarnya. Itulah dia Il Principe. Tapi untuk memahami mengapa buku ini ditulis, kita harus mundur ke Italia, abad ke-16, era di mana keindahan Renaissance bertabrakan dengan kekacauan politik. Bayangkan, Italia bukan sebagai negara bersatu, tetapi sebagai kumpulan kota atau negara yang saling mencakar. Florence, Venesia, Milan, Napoli, dan negara gereja Roma, setiap kota diperintah oleh keluarga ambisius, Medici, Borgia, Sforza, dan yang paling berkomplot, mengkhianati, bahkan membunuh untuk kekuasaan. Machiavelli hidup di tengah badai ini. Sebagai diplomat Florence, dia menyaksikan langsung bagaimana Paus Alexander ke-6 menggunakan anaknya, Cesare Borgia, sebagai pion berdarah untuk memperluas kekuasaan gereja. Dia melihat raja-raja Prancis dan Spanyol menjarah Italia bagai serigala. Dan yang paling menusuk, dia mengabdi pada Republik Florence, sampai keluarga Medici menggulingkannya pada tahun 1512. Disinilah semuanya berubah. Machiavelli, sang idealis, dipecat, disiksa, dan dibuang ke pedesaan. Tapi dari pengasingan, dia menulis surat kepada seorang teman. Di siang hari, aku berburu dan bermain dengan para petani. Tapi di malam hari, aku masuk ke ruang kuliah para raja. Ruang kuliah itu adalah Il Principe. Sebuah buku yang bukan lahir dari teori, tapi dari luka dan pengkhianatan. Tapi Machiavelli tidak menulis buku ini untuk memberontak. Ini adalah proposal politik, sebuah upaya putus asa untuk menarik perhatian Medici agar mempekerjakannya kembali. Di halaman pertama dia menulis, "Aku tak punya hadiah untukmu selain pengetahuanku tentang tindakan para penguasa besar." Ironisnya, Medici mengabaikannya, tetapi gereja Katolik tidak.
mereka segera mencium bahaya. Buku ini mengajarkan bahwa kekuasaan tak perlu suci, hanya perlu efektif. Dan seperti api yang menyambar jerami, gereja segera mengharamkannya. Tapi justru di tempat gelap itulah legenda Machiavelli mulai hidup sebagai hantu yang menghantui setiap penguasa yang takut pada kebenarannya. Tapi apa sebenarnya yang ditulis Machiavelli hingga membuat gereja gemetar? Untuk menjawabnya, kita harus melihat dua sosok yang membayangi setiap halaman Il Principe. Cesare Borgia, pangeran kejam yang jadi inspirasinya, dan keluarga Medici, penguasa yang dia puja sekaligus benci. Machiavelli pertama kali bertemu Cesare Borgia pada 1502. Sebagai diplomat Florence, saat itu Borgia, anak Paus Alexander VI, sedang membantai musuh-musuhnya di Roma. Tapi Machiavelli tidak jijik, justru ia terpukau. Di suratnya ia menulis, Borgia seperti singa yang tahu kapan jadi ular. Ia menghancurkan lawan, tapi rakyat menyembahnya. Inilah benih pemikiran Il Principe. Kekuasaan butuh kebengisan yang cerdas. Dari Borgia, Machiavelli belajar prinsip. Paling kontroversialnya, tujuan menghalalkan cara. Misalnya, saat Borgia ingin menguasai kota kecil Urbino, ia mengundang pemimpinnya Guido Veltro untuk makan malam persahabatan. Di tengah jamuan, Borgia membantai Veltro dan anak buahnya. Keesokan harinya ia pamer, "Aku tak perlu perang, aku hanya perlu satu malam." Machiavelli mencatat ini kejahatan, tapi kejahatan yang berhasil. Tapi di sini ironi besar Machiavelli. Sementara ia mengagumi Borgia, buku Il Principe justru ia persembahkan pada musuh bebuyutannya, keluarga Medici. Setelah jatuh dari kekuasaan, Machiavelli berharap buku ini bisa menjadi panduan untuk Medici agar menguasai Italia. Ia menulis, seorang pangeran harus belajar dari Borgia, tapi juga dari Medici yang bijaksana. Tapi Medici tidak tertarik. Bagi mereka, Machiavelli terlalu vulgar, terlalu jujur. Dan inilah inti ajaran Machiavelli yang mengguncang dunia. Politik itu bukan tentang yang baik atau yang buruk. Politik adalah tentang yang berhasil. Di bab tersohor, ia menulis seorang penguasa harus seperti rubah untuk menghindari perangkap, dan seperti singa untuk menakuti serigala. Tapi rubah macam apa? Machiavelli memberi contoh. Ketika Medici merebut Florence, mereka menghancurkan musuh secara sistematis, bukan karena benci, tapi karena perlu. Tapi pertanyaannya, jika Machiavelli membenci Medici, mengapa ia memuji mereka di Il Principe? Jawabannya ada di surat yang lain. Aku membenci Medici, tetapi aku mencintai Florence. Jika kekejaman bisa menyatukan Italia, aku akan mendukungnya. Di sini Machiavelli mengorbankan moral pribadi untuk kebaikan yang lebih besar. Memang sebuah paradoks yang menjadi dasar pemikiran Machiavellianisme. Dan ironi terbesar, Medici, keluarga yang ia puja, justru diam-diam menggunakan ajarannya. Mereka membunuh musuh di balik pintu sambil menyumbang gereja untuk pencucian dosa. Persis seperti nasihat Machiavelli. Nampaklah seperti malaikat, bahkan jika kau harus bertindak seperti iblis. Tapi jika Il Principe hanya berisi nasihat politik, mengapa gereja dan raja-raja Eropa begitu ketakutan? Jawabannya sederhana. Buku ini bukan sekedar teori. Ia seperti cermin yang memantulkan kebenaran buruk tentang kekuasaan.
kebenaran yang penguasa ingin kubur selamanya. Pada tahun 1559, Gereja Katolik resmi memasukkan Il Principe ke dalam indeks buku terlarang. Alasannya, buku ini mengajarkan bahwa penguasa tak perlu tunduk pada hukum Tuhan. Bagi gereja, ini ancaman eksistensial. Jika raja tak butuh restu ilahi, lalu untuk apa paus? Machiavelli dianggap setara dengan Luther, heretik yang menentukan otoritas Vatikan. Tapi musuh Machiavelli bukan cuma gereja. Monarki Eropa pun gemetar. Di Prancis, Raja Francis I melarang peredaran buku ini. Di Inggris, Ratu Elizabeth menyebutnya racun bagi tahta. Mengapa? Karena Il Principe mengungkap rahasia tersembunyi kekuasaan. Rakyat tak perlu mencintaimu. Mereka hanya perlu takut untuk memberontak. Dan ini berbahaya. Jika rakyat tahu trik penguasa, mereka bisa melawan. Bahkan para filsuf zaman pencerahan mengecamnya. Rousseau menyebutkan Il Principe buku panduan untuk tiran, sementara Shakespeare menjuluki Machiavelli iblis yang berdarah dingin dalam drama-dramanya. Tapi ironisnya, justru para diktator abad ke-20 memuja buku ini. Mussolini menyimpan Il Principe di bawah bantalnya. Hitler dikabarkan memberi salinannya pada para jenderal. Stalin memuji. Machiavelli mengerti kekuasaan sejati lahir dari ketakutan. Tapi di sini pertanyaan besar, apakah Machiavelli benar-benar mendukung tirani? Ataukah para diktator itu hanya memelintir kata-katanya saja? Mari kita lihat contohnya yang nyata. Saat Machiavelli menulis penguasa harus siap membunuh, yang ia maksud adalah pembunuhan terukur. Untuk mencegah perang saudara, bukan genosida seperti Hitler. Saat ia menyarankan bersikap licik, tujuannya adalah menyelamatkan negara, bukan mengosongkan kas rakyat untuk istana mewah. Tapi kebenaran tak pernah penting bagi penguasa korup. Mereka hanya mengambil apa yang menguntungkan. Lihatlah keluarga Medici. Mereka menyensor Il Principe, tapi diam-diam mengadopsi taktiknya. Cosimo de Medici, misalnya, menggunakan prinsip divide et impera untuk memecah belah musuh politik. Persis seperti yang ditulis Machiavelli. Inilah bahaya sebenarnya. Buku ini menjadi senjata bagi mereka yang haus kekuasaan. Sementara sang penulis tetap dikutuk sebagai guru setan. Jadi, apakah Il Principe ini berbahaya? Ya, tapi bukan karena ajaran Machiavelli, melainkan karena ia mengungkap kebenaran yang ingin disembunyikan penguasa, bahwa tahta dibangun dari darah, tipu daya, dan air mata. Dan di dunia yang masih dipimpin oleh para Borgia modern, kebenaran semacam ini tetap mengancam. Bahkan 500 tahun kemudian, Machiavelli mungkin mati pada 1527, tetapi rohnya hidup di setiap sudut kekuasaan modern. Dari koridor parlemen hingga ruang rapat CEO, dari algoritma media sosial hingga perang proksi, semuanya berbisik. Tujuan menghalalkan segala cara. Tetapi bagaimana tempatnya ajaran seorang penulis abad ke-16 bertahan di dunia yang jauh lebih kompleks ini? Pertama, mari kita lihat politik. Pada tahun 1973, Henry Kissinger, sang diplomat licik Amerika Serikat, mengatakan Machiavelli adalah guru pertama real politik. Saat ia merancang kudeta di Chile untuk menjatuhkan Allende atau membiarkan Vietnam Utara menyerang Kamboja. Prinsipnya jelas, stabilitas lebih penting daripada moral. Dan ini bukan cuma teori. Laporan CIA tahun 2021 tentang perang cyber menyebut serangan harus seperti rubah, tak terlihat sampai terlambat. Bahasa yang sangat Machiavellian,
Tapi jangan kira Machiavelli hanya milik para politikus. Di Silicon Valley, para CEO menjadikan Il Principe sebagai kitab suci. Steve Jobs pernah berkata, "Terkadang untuk inovasi, kau harus menjadi bajingan." Sementara Mark Zuckerberg dalam email internal 2012 menulis, "Lebih baik meminta maaf nanti daripada meminta izin sekarang." Persis seperti nasihat Machiavelli, penguasa harus berani jadi penjahat sementara untuk kebaikan jangka panjang. Lalu ada media sosial, senjata Machiavellianisme paling mutakhir. Politikus modern tak perlu membunuh musuh, cukup membunuh karakter lewat trending topik. Di Brazil, Bolsonaro menggunakan buzzer WhatsApp untuk menyebar hoax tentang lawannya. Di Filipina, Duterte membayar troll army untuk membanjiri kolom komentar dengan ancaman. Ini semua adalah kejahatan terukur ala Machiavelli, direkayasa untuk mempertahankan kekuasaan dengan biaya minimal. Tapi di balik semua kelam ini ada pertanyaan penting. Apakah Machiavelli akan bangga melihat dunia sekarang? Jawabannya mungkin mengejutkan. Di dalam suratnya ia menulis, "Aku tidak membela kejahatan. Aku hanya menggambarkan dunia sebagaimana adanya. Mungkin jika ia hidup hari ini, ia akan tertawa getir. Kalian menyembahku sebagai iblis, tapi kalian semua adalah muridku yang paling rajin. Lihatlah di sekeliling kita. CEO mengorbankan pekerja demi laba. Kejahatan terukur, influencer menjual kebohongan demi follower. Tampak seperti malaikat, negara adidaya menginvasi atas nama perdamaian. Tujuan menghalalkan cara." Kita hidup di dunia yang jauh lebih Machiavellian daripada Italia di abad ke-16. Bedanya, kita punya teknologi untuk membuat kejahatan itu lebih elegan. Jadi apakah Il Principe masih relevan? Lebih dari itu, ia telah berevolusi menjadi sebuah virus yang menginfeksi DNA kekuasaan modern. Tapi pertanyaan terbesar bukanlah pada Machiavelli, melainkan pada kita. Tapi apakah kita akan terus membiarkan tujuan menghalalkan cara menjadi mantra zaman ini? Ataukah kita bisa menemukan cara baru tanpa mengorbankan kemanusiaan di altar kekuasaan? 500 tahun berlalu dan kita masih terjebak dalam pertanyaan yang sama. Apakah Machiavelli seorang yang jenius dan jujur? Atau seorang guru jahat yang melegitimasi kekejaman? Atau mungkin seperti yang dikatakan filsuf Isaiah Berlin, dia bukan dokter setan. Dia hanya diagnosa penyakit yang sudah ada. Diagnosa yang membuat kita tidak nyaman karena mengungkap kanker dalam jiwa kekuasaan. Bahwa kadang kejahatan itu adalah obat yang pahit untuk menyelamatkan negara. Tapi di akhir hari, Il Principe bukanlah buku tentang politik. Ini buku tentang manusia, tentang ambisi kita yang gelap, ketakutan kita akan kekacauan, dan ilusi kita tentang moralitas. Machiavelli mengajari kita satu hal, kekuasaan itu tak pernah steril. Ia selalu berdarah. Pertanyaannya, mau seberapa kotor tangan kita untuk mencapainya? Jika kamu penasaran dengan jawabannya, tulis di kolom komentar. Setuju jika menurutmu Machiavelli itu orang jenius, atau tolak jika ia terlalu sinis. Jangan lupa, di channel ini kita tidak akan berhenti mengkritik, termasuk mengkritik para pengkritik. Tapi sebelum pergi, ingatlah kata-kata terakhir Machiavelli. Sebelum mati, lebih baik masuk neraka membahas politik daripada ke surga dalam kebodohan. Jadi, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.